Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang kembali Ustazah ucapkan kepada siswa-siswi Imam Nawawi School, khususnya untuk Ananda kelas 2C. Perkenalkan, nama Ustazah Fitri Febrianti. Ustazah insya Allah akan menjadi guru kelas kalian di kelas 2C ini. Ustazah akan ditemani oleh Ustazah Nabila. Alhamdulillah kalian telah menyelesaikan pembelajaran di kelas 1. Dan mulai tahun ajaran ini kalian naik ke kelas 2. Masya Allah, barakallahu fikum. Di kelas 2 ini, kalian harus tahu pelajaran apa saja yang akan saya pelajari di kelas 2. Di sini, Ustazah akan menjelaskan pelajaran apa saja yang akan kalian pelajari selama di kelas 2. Berikut ini adalah mata pelajaran yang akan kalian pelajari di kelas 2. Yang pertama, pelajaran tahfidz. Mata pelajaran yang kedua yaitu pendidikan agama Islam. Di mata pelajaran ini, kalian akan belajar tentang adab dan akhlak seorang muslim. Yang ketiga, pelajaran bahasa Arab. Pelajaran bahasa Arab ini hampir sama dengan kitabah waktu kalian kelas 1. Tapi di pelajaran bahasa Arab di kelas 2 ini, kalian akan mempelajari tentang mufrodat, isim isyarah, dan isim istifham. Yang keempat yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Di pelajaran bahasa Indonesia ini, kalian akan mempelajari beberapa kompetensi, yaitu mendengar, berbicara, membaca, dan juga menulis. Pelajaran yang kelima yaitu matematika. Di pelajaran ini, kalian akan mempelajari tentang mengenal angka dari 100 sampai 999, serta belajar cara berhitungnya. Setelah ini, Ustazah akan menjelaskan manfaat dari mempelajari kelima mata pelajaran ini. Sekarang, Ustazah akan menjelaskan manfaat dari belajar tahfidz. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW tentang keutamaan menghafal Al-Quran, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Di sini menjelaskan bahwa sebaik-baik kalian itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Berikut ini ada 3 manfaat mempelajari tahfidz. Yang pertama, menjadi sebaik-baik manusia. Yang kedua, menjadi penolong yang menghafal Al-Quran di akhirat. Dan yang ketiga, memberikan jubah dan mahkota untuk orang tua di akhirat. Mata pelajaran yang kedua yaitu pendidikan agama Islam. Di sini kalian akan mempelajari 4 kewajiban seorang muslim. Yang pertama, menuntut ilmu. Yang kedua, beramal soleh. Yang ketiga, berdakwah. Dan yang keempat, bersabar dalam menjalani ketiganya. Salah satu kewajiban seorang muslim yang sedang kalian lakukan sekarang adalah menuntut ilmu. Di saat wabah penyakit seperti ini, kalian yang harusnya belajar di sekolah harus belajar di rumah.
Mungkin kalian bosan, mungkin kalian rindu belajar di sekolah. Nah, kalian harus bersabar dalam menjalani ini semua. Manfaat mempelajari pendidikan agama Islam. Yang pertama, menjadi anak yang berakhlak mulia. Yang kedua, disayangi Allah, orang tua, teman, dan orang lain. Dan yang ketiga, akhlak yang baik membuat kita mudah menerima ilmu. Yang ketiga, pelajaran bahasa Arab. Pelajaran bahasa Arab ini hampir sama dengan kitabah waktu kalian kelas 1. Tapi di pelajaran bahasa Arab di kelas 2 ini, kalian akan mempelajari tentang mufrodat, isim isyarah, dan isim istifham. Manfaat mempelajari bahasa Indonesia. Yang pertama, memahami isi bacaan. Ketika kita membaca suatu cerita, kita dapat memahami isi dari cerita tersebut. Yang kedua, memahami perintah. Contohnya, kita berada di suatu tempat di mana ada satu ruangan yang ditulis dilarang masuk. Ketika kita memahami suatu perintah, maka kita tahu kita dilarang untuk masuk di tempat tersebut atau di ruangan tersebut. Dan yang ketiga, mengenal banyak kata. Di bahasa Indonesia ini, kita akan mengenal banyak kata beserta artinya, yang mungkin kata-kata tersebut sebelumnya kita belum tahu makna atau arti dari kata tersebut. Manfaat mempelajari matematika. Di sini ada 4 manfaat yang akan kalian dapati setelah mempelajari matematika. Yang pertama, mengenal angka. Yang kedua, melatih ketelitian. Yang ketiga, melatih kesabaran. Dan yang keempat, mampu berhitung. Ini adalah kebiasaan yang kita lakukan saat di kelasku. Setiap pagi kalian datang ke sekolah lalu mengucapkan salam ketika bertemu, membaca doa ketika masuk kelas, sebelum memulai pelajaran membaca doa di pagi hari, dan juga membaca doa sebelum belajar. Dan juga ada 2 aturan. Yang pertama, tertib selama jam pelajaran, dan yang kedua, fokus saat belajar. Dan yang terakhir, sebelum pulang kita membaca doa penutup majelis. Kebiasaan ini bisa tetap kalian terapkan di rumah selama pembelajaran jarak jauh. Tetap membaca doa, tetap tertib dan fokus selama pembelajaran, memakai seragam, bangun di pagi hari, tidak lupa sarapan dulu. Kalian bisa tetap lakukan itu semua dari rumah. Berikut tadi penjelasan singkat tentang mata pelajaran dan juga ada beberapa foto-foto kegiatan selama pembelajaran di sekolah. Pesan Ustazah, tetap semangat pembelajaran jarak jauh ya. Semoga jarak ini tidak membuat kita malas untuk menuntut ilmu.
Sekian dari Ustazah, mohon maaf bila ada kesalahan. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.